Assalamualaikum. Manchester United lagi-lagi dikaitkan dengan Yan Diomande ya. Nama ini cukup sering ini dikaitkan dengan Manchester United. Penyerang muda ini bahkan ketika masih bersama dengan Ruben Amorim, Yan Diomande ini sudah sering dikaitkan. Pemain Red Bull Leipzig ini ada yang mengatakan bahwa ya bagaimana Vivel ya, yang tentu saja memiliki latar belakang dari Red Bull, ini juga memiliki peran yang besar. Tapi Fabrizio Romano misalnya mengatakan bahwa memang Manchester United ini secara sering mengirimkan pemandu bakat untuk memperhatikan, melihat Yan Diomande, dan dia sangat-sangat diapresiasi oleh klub. Walaupun saat ini belum ada indikasi yang jelas ya, ataupun misalnya Leipzig yang memberikan harga berapa nih untuk Diomande, dan ini juga diartikan oleh Fabrizio Romano bagaimana Red Bull Leipzig melihat seberapa besar sebenarnya potensi dari Diomande, sehingga mereka pun masih belum memberikan sikap yang jelas ya. Tapi yang jelas ada klub-klub besar yang terus memantau Diomande selain Manchester United, Liverpool, PSG, dan juga Bayern Munchen. Ini semuanya memperhatikan atau men-tracking Yan Diomande. Manchester United sendiri di bursa transfer musim panas nanti memiliki beberapa posisi yang memang harus diperkuat menurut gue ya. Lini tengah, lagi-lagi gue ulangi dan akan gue sampaikan lagi, lini tengah. Bahkan kabarnya bisa 2, bahkan 3 pemain. Lalu lini depan. Dan selain itu, ya lini depan karena asumsi Joshua Zirkzee cabut, maka ya tidak mungkin hanya Šeško sendiri ya kan. Dan juga sektor penyerang sebelah kiri. Ada Cunha, ada Dorgu, tapi gue belum tahu nih Dorgu seperti apa musim depan. Dan sebenarnya situasi mendorong Dorgu ke depan ini kan situasi yang tidak reguler gitu, karena ya Dorgu didatangkan di awal itu untuk mengisi posisi back sebelah kiri. Apakah itu sebagai fullback ataukah sebagai wingback, tapi sebagai defender sebelah kiri. Situasi kemarin ketika Michael Carrick mendorong Dorgu ke depan, menurut gue ini sebenarnya situasi dalam tanda kutip situasi luar biasa. Tapi apakah ini akan diteruskan atau tidak, gue nggak tahu. Tapi Cunha, pemain lainnya yang juga bisa bermain di posisi penyerang sayap kiri, jelas tidak ideal ya kalau dia harus bermain setiap pertandingan. Dia harus bermain dengan menit bermain yang tinggi bahkan di setiap pertandingannya. Karena kalau gue melihat Cunha, ya situasinya dinamikanya naik turun. Kadang ketika dia diturunkan sebagai pemain starter, ketika memasuki babak kedua ada penurunan. Ataupun sebaliknya, ketika dia bermain sebagai pemain pengganti, dia nampak lebih bisa memberikan impact di atas lapangan. Kalau dia diturunkan sebagai pemain pengganti, lalu siapa pemain intinya? Artinya menurut gue memang harus ada pemain baru untuk menambal situasi penyerang sebelah kiri. Walaupun menurut gua baik itu Dorgu maupun Cunha, pemain yang memiliki potensi, pemain yang memiliki kemampuan. Nah, Yan Diomande ini dikaitkan dengan hal itu. Yan Diomande dikaitkan dengan pemain muda ini bisa bermain di posisi penyerang sayap, kanan dan juga kiri. Dan ya kenapa tidak dihadirkan di Old Trafford, kurang lebih seperti itu ya. Dia masih berusia 19 tahun, bakatnya besar, potensinya pun juga besar, valuasi bisa naik lagi, Yan Diomande. Tapi sebenarnya ada nama lain juga ya, karena kalau melihat Yan Diomande ada satu kekurangan menurut gua, kekurangan mungkin, yaitu adalah pengalaman di Premier League. Kita tahu ya bagaimana pengalaman di Premier League, bahkan pengalaman di Manchester United ya. Kalau pengalaman di Manchester United tentu saya tidak mungkin didapatkan dari pemain yang di luar Manchester United, kecuali bekas pemain Manchester United ya. Tapi pengalaman Premier League, Yan Diomande ini jelas belum ada. Dan menurut gue ini bisa menjadi faktor yang menentukan. Manchester United di bursa transfer sebelum-sebelumnya banyak mendatangkan pemain dengan reputasi yang bagus, tapi tidak atau belum memiliki pengalaman di Premier League. Dan ketika hadir di Manchester United ternyata tidak sesuai yang diekspektasi. Pemain yang saat ini, walaupun itu tidak menjadi jaminan juga ya, karena misalnya nih saat ini yang ada di Manchester United bursa transfer musim panas kemarin, Sean Lemans, penjaga gawang, belum punya pengalaman di Premier League. Wow, ternyata luar biasa ya. Ada juga nama seperti kayak Šeško misalnya. Šeško didatangkan
80 juta lebih. Sempat ada kesulitan menurut gue ya, tantangan adaptasi di awal-awal, tapi setelahnya dia bisa nyetel. Nah, bagaimana dengan Yan Diomande? Menurut gue resiko tuh tetap ada. Resiko misalnya ya dia harus memiliki waktu adaptasi yang lebih banyak lagi. Hal-hal seperti itu sehingga mungkin tidak bisa langsung nyetel, tidak bisa langsung memberikan kontribusi. Terutama kalau dilihat harga dari Yan Diomande. Tadi disebutkan dari sumber Fabrizio Romano, Red Bull bahkan belum memasang harga. Karena mereka masih sangat tinggi sekali nih. Mereka masih sangat tinggi dalam arti ya melihat bakat dari Yan Diomande, sehingga bukan tidak mungkin mereka ingin harga yang tertinggi. Saat ini valuasi dari Transfermarkt untuk Yan Diomande ada di angka 75 juta euro. Angka yang sangat tinggi sekali, dan kalau melihat Manchester United ada potensi di bursa transfer musim panas nanti akan berinvestasi juga secara besar-besaran di posisi lini tengah, untuk berinvestasi di angka 75 juta euro ataupun 8 juta euro untuk pemain muda berusia 19 tahun yang belum punya pengalaman di Premier League, dengan harapan Manchester United dengan pemain yang baru itu bisa lebih tinggi lagi penampilannya, hasilnya di kompetisi yang diikuti. Ya, ini ada resiko menurut gue. Dari situlah gue melihat ada sebuah nama nih, yaitu adalah yang juga dikaitkan dengan Manchester United ya, Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye menurut gue musim ini bersama dengan Everton menjadi pemain yang penting selain Jack Grealish ya. Dua pemain ini menurut gue ya pemain yang fantastis bersama dengan Everton, dan bagaimana situasi Everton saat ini juga bersama dengan David Moyes tentu saja cukup oke nih kalau melihat apa yang mereka capai sejauh ini. Sekali lagi ya, di Premier League mereka berada di peringkat ke-8 dengan nilai 46, hanya selisih 3 poin dengan rival sekota mereka Liverpool di peringkat ke-5. Jadi memang pencapaian yang luar biasa nih menurut gue Iliman Ndiaye. Di salah satu wawancara di bulan Februari, ketika ditanya Iliman Ndiaye stadion mana favorit dia mengatakan Old Trafford. Dia menyukai ukurannya, dia menyukai atmosfernya, dan ini ya merupakan hal yang bisa jadi merupakan indikasi kalau Iliman Ndiaye juga memiliki ketertarikan terhadap Manchester United. Tapi ya terkait dengan ketertarikan untuk Manchester United, siapa sih pemain yang tidak tertarik dengan Manchester United? Yang menurut gue akan banyak banget. Tapi balik lagi, Iliman Ndiaye 26 tahun, pemain Everton ini bukan hanya memiliki pengalaman di Premier League, tapi juga menurut gue memberikan kontribusi yang luar biasa ke Everton ya terutama musim ini, sehingga menurut gua luar biasa pemain ini. Iliman Ndiaye, dia berusia yang lebih matang dibandingkan dengan Yan Diomande, dengan harga kalau melihat valuasi dari Iliman Ndiaye ini ada di angka 50 juta euro, dengan pengalaman Premier League, harganya di bawah dari Yan Diomande, masih berusia 26 tahun, masih bisa lebih berkembang lagi, masih bisa lebih menuju puncak lagi. Menurut gua ya luar biasa. Dan Iliman Ndiaye ini juga versatile posisinya. Dia bisa bermain di 4 posisi. Dia bisa bermain di sayap kanan, sayap kiri, gelandang serang tengah, dan bahkan sebagai penyerang depan. Ini kurang lebih sama seperti seorang Bumu. Dan menurut gue Manchester United yang akan mengalami atau menjalani musim yang panjang musim depan, artinya ada 4 kompetisi yang akan dilalui dengan banyak jumlah pertandingan, dengan banyak kemungkinan terkait dengan ketersediaan pemain versatile itu penting. Dan gue melihat Iliman Ndiaye punya kapasitas itu. Sehingga gue belum tahu ya apakah memang Manchester United akan melakukan pergerakan untuk mendatangkan Iliman Ndiaye, tapi di akhir video ini gue ingin mengatakan bahwa ya gue menyukai nih Iliman Ndiaye, dan bahkan gue melihat kenapa tidak Manchester United bergerak untuk mendatangkan Iliman Ndiaye. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Atau ada rekomendasi nama lain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.